Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Della Marianda, Ermi Yulianti, Ranisa Sinta Dwiyanti akan membacakan hasil kerja kelompok kami mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Penulisan Huruf Kapital, Huruf Miring, dan Penulisan Kata. Penulisan huruf kapital, huruf miring, dan penulisan kata. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Huruf miring atau huruf bercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Penulisan kata terdiri dari dua kata, yaitu penulisan dan kata. Penulisan adalah proses, cara, perbuatan menulis atau menulis, sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Huruf kapital tidak dipakai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau ukuran, contohnya ikan mujair dan mesin diesel. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van, atau huruf pertama tugas. Contohnya, kecuali emang dari sananya ditulis besar, misal nama tengah van, D, dan sebagainya. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, kucing di mana? Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan kata Tuhan. Contoh, Katolik, Protestan, Buddha. Akan tetapi penulisan seperti Islami, Kristiani, Buddhis, kenapa ditulis huruf kecil? Karena itu tidak sifat atau adjektif. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, agama, profesi, serta nama jabatan dan pangkat, yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi dan tempat. Contoh, Profesor Adam Malik, Gubernur Papua Barat, Camat Ganglik. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, orang Jawa, bahasa Indonesia, makanan. Penulisan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menulis nama buku atau sebuah kalimat. Contoh, Kitab Sutasoma, habis gelap terbitlah terang, buku yang ditulis oleh R.A. Kartini. Huruf miring yang digunakan untuk menegaskan atau menghususkan huruf atau kata dalam sebuah kalimat. Contoh, di lingkungan rumah sakit dilarang merokok. Huruf miring digunakan untuk menuliskan daftar pustaka dalam sebuah karya ilmiah. Contoh, Keraf Goris 1980, komposisi sebuah pengantar kemahiran bahasa Nusa Indah. Huruf miring digunakan untuk menuliskan nama ilmiah dan nama latin dalam kalimat. Contohnya, Antigonon adalah nama ilmiah bunga air mata pengantin. Makanan yang mengandung monosodium glutamat tidak baik untuk kesehatan. Huruf miring digunakan untuk memberikan perbedaan atau penanda dalam kalimat. Contohnya, huruf A, I, U, E, O merupakan huruf vokal, sedangkan B, C, D, F, G merupakan huruf konsonan. Huruf miring digunakan untuk menuliskan alamat website atau sebuah link di dalam kalimat. Contohnya, www.google.com. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kalimat yang dikutip dari buku, majalah, atau pernyataan orang lain. Contohnya, kekuasaan seorang presiden ada batasnya.
karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Insinyur Soekarno. Penulisan huruf miring untuk film. Contoh Titanic yang ditulis oleh James Cameron dan Harry Potter karya J.K. Rowling, salah satu film terlaris sepanjang masa. Huruf miring ditulis untuk majalah dan surat kabar. Contoh majalah Kartini dan Femina sangat populer di kalangan wanita. Huruf miring digunakan untuk ungkapan asing. Contohnya nugget adalah salah satu jenis makanan fast food yang digemari semua kalangan. Penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari dua kata, yaitu penulisan dan kata. Penulisan adalah proses cara perbuatan menulis atau menulis, sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3. Dari pengertian per kata di atas dapat disimpulkan bahwa penulisan kata adalah proses atau cara penulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau ditulis sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. Menurut buku Pedoman Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Bahasa Indonesia, penulisan kata dikelompokkan menjadi 11, yaitu 1. Kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang berupa kata dasar ditulis terpisah dari unsur yang lain. Andi Sahtiani Jahir 2012. Contohnya Bapak minum kopi. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran ditulis serangkai dengan kata dasar. Contohnya dicabut, menambal, pegangan. A. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata pendapat, imbuhan, awal, atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Contoh bertahan, berpuas diri. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata mendapatkan imbuhan, awalan, dan akhiran sekaligus unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya perkembangbiakan, keputusasaan. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai sebagai kombinasi, gabungan kata ditulis serangkai. Contohnya geologi, tata niaga, dan geofisika. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Andi Sahtiani Jahir 2012. Contoh duduk-duduk, hujan-hujan. 4. Gabungan kata. Gabungan kata yang biasa disebut kata majemuk termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Contoh duta besar, orang tua, ibu kota, sepak bola. Gabungan kata yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya anak istri saya. Gabungan kata yang sudah dianggap satu kata ditulis serangkai. Contoh tanggung jawab, 3 serangkai, kerja bakti. 5. Kata ganti ku, kau, mu, nya ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti dan mendahulunya. Andi Sahtiani Jahir 2012. Contoh bajuku, kau ambil, laptopmu, miliknya. 6. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Andi Sahtiani Jahir 2012. Contoh di kampus, ke masjid, dari rumah. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Andi Sahtiani Jahir 2012. Contoh si pemberani, sang pujangga. 8. Partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh bacalah buku ini. Siapakah pelaku penikaman minggu lalu? Partikel pun dituliskan terpisah dari kata yang mendahulunya. Contoh, apapun yang terjadi, aku kan tetap menanti dan mencintai dirimu. Partikel per
ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahuluinya atau mengikutinya. Contohnya, hari Halloween dirayakan per 31 Oktober. 9. Singkatan. Bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Andi Sahtiani Jahir 2012. Singkatan nama orang, gelar, jabatan diikuti dengan tanda titik. Contoh Dr. Insinyur Haryadi atau Dr. Insinyur Haryadi, Dr. Usman atau Dr. Usman. Singkatan nama resmi lembaga, pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, dan dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal. Setiap kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak menggunakan tanda titik. Contoh MA, Mahkamah Agung, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Contohnya dan seterusnya, dan lain-lain, dan kawan-kawan. Lambang kimia, singkatan, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya Na, natrium, ons, L, liter, M, kilo, dan USD. Akronim, singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Andi Sahtiani Jahir 2012. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contoh, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. NU, United Nasional. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh Unhalu, Universitas Haluleo. UNICEF, United National, United National International Children's Education Fund. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang, bilangan atau nomor dan untuk menyatakan ukuran, panjang, berat, dan isi. Penulisan lambang di bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang dipakai secara berurutan seperti perincian. Contoh 15, 70, 19, 45-an. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf 2, belasan, puluhan. Terima kasih, itulah hasil dari kerja kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.